Tidak ada yang lebih berat daripada membawa jiwa yang tak dipahami. Itu adalah kalimat dari Carl Gustav Jung. Di tengah hiruk pikuk dunia, kita semua berjalan membawa sesuatu yang tak nampak. Ada beban yang dipikul tanpa suara. Ada luka yang disembunyikan di balik senyuman. Dan ada hari-hari di mana dada kita terasa sempit, pikiran terasa penuh, dan dunia terasa lebih gelap daripada biasanya. Ada yang nampak tertawa, namun di dalamnya ada hari-hari yang terasa gelap, sesak, dan juga sunyi. Namun, tetap saja dia terus melangkah, meskipun perlahan, dan diam-diam sambil berharap ada seseorang yang mengerti, meski tanpa kita minta. Perkenalkan, namaku Zuhriah Antania, mahasiswi psikologi semester 5 yang ingin mengajak kamu untuk berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan memberi ruang bagi hal yang sering disalahfahami, sering dipandang sebelah mata, dan terlalu sering distigma, yaitu kesehatan mental. Ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, seringkali kita terjebak pada kata-kata yang membuat banyak orang takut. Kali ini aku akan membahas tentang pengertian abnormalitas. Ketika kita mendengar kata abnormal, banyak dari kita langsung membayangkan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang menakutkan. Padahal dalam psikologi, abnormalitas bukan tentang itu. Abnormalitas adalah kondisi di mana ketika seseorang sedang mengalami beban yang begitu berat dari dalam dirinya, teman-teman. Yang pertama, distress adalah ketika pikiran dan perasaan terasa terlalu penuh, terlalu sakit sampai mengganggu kedamaian diri. Yang kedua adalah dysfunction, ketika seseorang mulai kesulitan menjalani hidup seperti biasanya, belajar, bekerja, atau sekedar bangun dari tempat tidur. Deviance, ketika perilaku seseorang berbeda jauh dari norma yang berlaku dari budayanya. Dan selanjutnya yaitu danger, yaitu ketika kondisi itu sampai membahayakan dirinya atau orang lain. Jadi, abnormalitas bukan berarti seseorang itu aneh, tetapi seseorang yang sedang berjuang lebih keras dari yang terlihat. Dan ingatlah, bahkan orang yang tampak paling kuat pun bisa saja sebenarnya dia sedang bertahan dalam diamnya. Dan selanjutnya, ini adalah contoh stigma, berbeda tidak selalu abnormal. Seringkali kita lihat, seringkali kita terlalu cepat menilai, padahal tidak semua perbedaan adalah tanda dari sebuah gangguan. Ada orang yang pendiam bukan karena sakit, tapi karena ia lebih suka mengamati dunia dengan cara ketenangan. Ada yang memilih menyendiri bukan karena dia tidak normal, tetapi karena kesunyian memberikan dia sebuah kedamaian. Ada yang lebih sensitif bukan karena lemah, tetapi karena hatinya mampu merasakan yang lebih dalam dari kebanyakan orang. Perbedaan bukanlah kerusakan, perbedaan bukanlah masalah. Perbedaan adalah bagian dari cara setiap manusia bertumbuh, dan dunia menjadi lebih indah justru karena kita tidak diciptakan sama, teman-teman. Normal versus abnormal. Seringkali kita menganggap sesuatu yang tidak normal hanya karena terlihat berbeda dari kebanyakan orang. Padahal dalam psikologi, normal dan abnormal tidak bisa dinilai dari satu perilaku saja. Semuanya bergantung pada konteks. Menangis saat kehilangan seseorang yang kita sayangi, itu normal. Tetapi menangis setiap hari tanpa tahu alasannya sampai tidak mau tidur atau makan, itu mungkin tanda seseorang sedang membutuhkan bantuan. Begitu juga dengan marah, sedih, takut, atau menarik diri. Dalam situasi tertentu, semua itu adalah respon manusia yang wajar ya. Namun ketika respon itu muncul berlebihan, terlalu sering, atau membuat hidup seseorang terganggu, disitulah kita mulai mengamati dengan lebih hati-hati. Normal dan abnormal bukan hitam ataupun putih. Keduanya adalah spektrum yang hanya bisa dipahami ketika kita melihat cerita dari balik perilaku seseorang. Sebelum menilai seseorang ya, lihatlah konteksnya terlebih dahulu, karena setiap perilaku selalu punya alasan. Selanjutnya aku akan membahas tentang sejarah dan juga paradigma. Dalam perjalanan sejarah, manusia pernah salah dalam memahami kesehatan mental. Ada masa ketika seseorang yang berteriak karena panik atau menyendiri karena depresi itu dianggap sebagai kerasukan atau membawa sial. Mereka dipasung, dijauhi, bahkan dibungkam.
Namun, ilmu terus berkembang dan satu persatu paradigma muncul membawa cahaya baru. Paradigma pertama yang mengubah dunia adalah paradigma biologis, teman-teman. Pendekatan ini melihat bahwa gangguan mental bukan kutukan, melainkan berkaitan dengan otak, hormon, gen, dan juga sistem tubuh yang lain. Bahwa depresi bisa terkait ketidakseimbangan neurotransmitter dan kecemasan bisa muncul dari respon tubuh terhadap stres. Dan paradigma ini mengajarkan kita bahwa gangguan mental adalah kondisi medis, bukan kesalahan pribadi. Lalu datang Sigmund Freud dengan psikoanalisisnya. Ia menunjukkan bahwa apa yang kita alami hari ini seringkali merupakan bayangan dari masa kecil, konflik yang tidak selesai, atau luka batin yang kita simpan terlalu lama. Dan paradigma ini mengingatkan bahwa setiap perilaku ada cerita di bawah permukaannya. Paradigma humanistik. Selanjutnya, lahirlah pendekatan humanistik, teman-teman. Carl Rogers dan Maslow melihat manusia sebagai makhluk yang selalu bisa tumbuh, selalu punya potensi, dan layak diperlakukan dengan penerimaan tanpa syarat. Pendekatan ini mengajarkan di balik gejala ada manusia yang ingin dimengerti. Kemudian hadir behavior dan juga kognitif yang menjelaskan bahwa banyak perilaku dan pikiran kita sebenarnya hasil dari pembelajaran dan karena itu bisa dipelajari ulang. Cemas, takut, atau overthinking itu bukan karena seseorang lemah, teman-teman, melainkan karena otaknya terbiasa respon dengan cara tertentu dan cara itu bisa berubah ya. Dan terakhir, ini adalah paradigma yang mempersatukan semuanya, yaitu biopsikososial. Pendekatan modern ini melihat bahwa gangguan mental muncul dari interaksi tubuh, pikiran, pengalaman hidup, keluarga, budaya, trauma, dan juga lingkungan dan harapan ya. Tidak ada satu penyebab tunggal, semuanya saling mempengaruhi. Paradigma ini mengajarkan kita bahwa manusia bukan label, manusia adalah kisah panjang yang harus dipahami dengan utuh. Kita semua adalah proses yang terus berkembang dan ilmu yang berkembang mengajarkan kita untuk melihat manusia dengan lebih penuh belas kasih. Dalam dunia psikologi dan kesehatan jiwa, kita memiliki dua panduan utama yaitu DSM-5 dan ICD-11. Keduanya bukan dibuat untuk memberi cap, bukan untuk menempelkan stigma, tetapi untuk membantu para profesional memahami apa yang sebenarnya sedang dia alami, apa yang sebenarnya sedang dialami oleh seseorang. DSM-5 ini digunakan luas oleh psikolog dan juga psikiater di seluruh dunia, teman-teman. Berisi gambaran lengkap tentang gejala, durasi, dan juga pola perilaku yang perlu diperhatikan. ICD-11 ini diterbitkan oleh WHO, digunakan secara global untuk memahami berbagai kondisi medis termasuk gangguan mental, agar semua tenaga kesehatan memiliki bahasa yang sama ketika menolong seseorang. Diagnosis bukanlah vonis, diagnosis bukanlah identitas, diagnosis bukanlah batasan hidup seseorang. Diagnosis adalah sebuah peta, alat bantu agar seseorang tidak berjalan sendirian di dalam gelap, dan para profesional tahu dari mana harus mulai menolong. Dengan memahami diagnosis, kita bisa memberikan terapi yang tepat, dukungan yang sesuai, dan jalan pemulihan yang lebih jelas. Diagnosis bukan label, diagnosis adalah jendela untuk memahami seseorang dengan lebih manusiawi. Diagnosis itu membantu dan stigma itu sangat melukai. Kamu pernah dengar ucapan seperti ini nggak? Kamu jarang sholat ya? Kamu jarang ibadah ya? Kamu kurang bersyukur ya? Kamu terlalu manja? Atau kamu cuma cari perhatian? Padahal teman-teman, bukan itu sebenarnya penyebab dari gangguan mental ya. Kalimat-kalimat seperti itu justru melukai karena menyederhanakan sesuatu yang sangat kompleks gitu kan. Dalam psikologi, gangguan mental tidak muncul dari satu penyebab tunggal. Ia adalah hasil dari pertemuan banyak faktor yang bertumpuk dalam hidup seseorang. Yang pertama yaitu faktor biologis seperti genetik, ketidakseimbangan kimia otak, hormon, atau riwayat kesehatan. Selanjutnya yaitu ada faktor psikologis, yaitu trauma masa kecil, pola pikir negatif yang terbentuk bertahun-tahun, rasa takut yang tidak pernah selesai, atau luka batin yang tidak pernah diobati.
Selanjutnya yaitu faktor sosial, yaitu tekanan hidup, tuntutan ekonomi, dinamika keluarga yang tidak aman, korban bullying, kekerasan, atau kehilangan orang yang dicintai. Ada juga faktor budaya dan juga lingkungan, yaitu stigma, diskriminasi, kemiskinan, lingkungan yang sangat penuh konflik hingga minimnya akses dukungan. Semua faktor ini saling terhubung dan bekerja dalam diam. Gangguan mental bukan muncul karena seseorang kurang doa, kurang iman, atau kurang bersyukur. Kadang seseorang sudah berdoa setiap malam, namun dadanya tetap terasa sesak. Kadang juga seseorang sudah berusaha kuat, namun pikirannya tetap terasa berat. Dan itu bukan salahnya. Gangguan mental bukan kelemahan, ia adalah tanda bahwa seseorang telah terlalu lama bertahan sendirian. Selanjutnya yaitu mood disorder. Pernah nggak kamu ngerasa ketika kamu bangun pagi dengan tubuh yang masih utuh, tapi hati kamu tidak ikut hidup? Pernah nggak sih kamu merasa kalau orang di sekitar kamu tuh melihat kamu tersenyum, padahal di dalam hati kamu ada badai yang tidak pernah mereka dengar. Ada hari di mana kamu ingin berlari, tapi kakimu terasa terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat dan kamu sendiri tidak tahu kenapa rasanya sangat begitu berat. Depresi. Depresi itu bukan sekedar sedih, teman-teman. Ini adalah kelelahan yang menembus tulang, hari-hari yang kehilangan warna, pikiran yang mengulang kesalahan masa lalu, tubuh yang berat, tidur tidak nyenyak, dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu sangat membahagiakan. Namun ingat, depresi bisa pulih dengan terapi, dengan dukungan, dengan obat yang tepat, dan teman yang mau mendengarkan. Jika hari ini gelap, teman-teman, cahaya tetap menunggumu di suatu titik. Tenang saja. Bipolar adalah ayunan antara dua kutub, episode mania, ketika energi melonjak, tidur tidak dibutuhkan, ide melimpah, dan segalanya terasa mungkin. Dan juga ada episode depresi, ketika dunia terasa runtuh tanpa suara. Ini bukan mood swing, ini ritme yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Dengan terapi, stabilisasi emosi, dan juga dukungan, hidup dengan bipolar tetap bisa indah. Kamu bukan ayunan emosimu, kamu lebih besar dari naik turunnya hari-harimu. Itu tadi adalah penjelasan tentang bipolar. Dan aku akan menjelaskan tentang distimia. Distimia atau persistent depressive disorder ini adalah bentuk depresi yang berjalan pelan, diam namun panjang. Hidup terasa berat, hampir setiap hari selama bertahun-tahun, tetapi orang lain tidak pernah melihatnya. Orang dengan distimia adalah pejuang sunyi. Meski langkahmu kecil, teman-teman, itu tetap langkah menuju sembuh. Siklotimia adalah gelombang kecil dari bipolar. Moodnya naik, bisa juga turun. Tidak setinggi mania, dan juga tidak sedalam depresi. Terkadang nampak juga stabil, namun batinnya tidak pernah benar-benar diam. Dengan pemahaman yang tepat, ritme ini bisa dikelola dengan sangat baik. Kamu berhak menemukan keseimbanganmu sendiri. Dari semua penjelasan tadi, ada 3 konsep besar dalam psikologi abnormal yang menjadi landasan kita. Pertama, 4 kriteria abnormal. Ada distress, dysfunction, deviance, dan juga danger. Pertama, bukan untuk menghakimi seseorang, tetapi untuk memahami apa yang benar-benar mereka rasakan. Kedua, pendekatan biopsikososial. Kesehatan mental bukan lahir dari satu sebab, tetapi dari pertemuan tubuh, pikiran, lingkungan, budaya, dan luka masa lalu. Karena itu, gangguan mental bukan kelemahan, teman-teman, dan tidak pernah sesederhana kurang bersyukur. Ketiga, yaitu sistem DSM-5 dan ICD-11. Diagnosis sekali lagi bukan cap, bukan vonis, melainkan itu adalah kompas untuk menemukan arah pemulihan. Semua konsep ini mengingatkan kita bahwa setiap gejala punya kisah, setiap perilaku punya konteks, dan setiap manusia punya kesempatan untuk pulih. Oke, video ini disusun dengan merujuk pada sumber-sumber ilmiah utama dalam psikologi abnormal. Yang pertama, sistem klasifikasi paling komprehensif untuk gangguan mental. Yang kedua, ini adalah rujukan global tentang standar diagnosis medis dan juga psikologis.
Dan yang ketiga, ini adalah buku teks utama yang menjelaskan tentang teori abnormal, paradigma, dan juga pendekatan biopsikososial. Aku juga menambahkan rujukan yang kuat, teman-teman. Dan semua sumber ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap penjelasan yang kamu dengar ini tuh akurat, etis, dan sesuai dengan ilmu psikologi modern. Untuk kamu yang sedang menonton video ini, tarik nafas yuk. Di dunia yang bergeraknya terlalu cepat ini, kamu sudah berusaha sekuat ini loh teman-teman untuk bertahan. Aku ingin kamu tahu, tidak ada yang salah dengan kamu sama sekali. Gangguan mental juga bukan aib ya. Itu bukan cermin dari nilai diri kamu, namun itu adalah bagian dari perjalanan manusia. Dan sebuah diagnosa itu bukan label yang menempel selamanya. Itu hanyalah peta, penunjuk arah yang membantu kita untuk menemukan jalan pulang. Ingat, manusia bisa terluka, dan manusia juga bisa pulih. Bahkan, retakmu bisa memantulkan cahaya, dan hatimu yang lelah itu masih mampu mencintai. Ketahuilah teman-teman, setiap orang dapat pulih dengan dukungan dan intervensi yang tepat. Kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Untuk kamu yang sudah menonton video sampai part ini, terima kasih banyak sudah membuka ruang yang ada di hatimu untuk belajar, memahami, dan juga mungkin untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Karena tidak semua orang punya keberanian seperti itu. Dan kalau hari ini terasa berat, aku ingin kamu dengar ini dari inti hatiku, teman-teman. Kamu layak dimengerti. Kamu layak dibantu, dan kamu layak tenang. Kalau hari ini tidak ada yang memelukmu, anggap kalimatku ini sebagai pelukan lembut ya, dari aku, dari ruang yang jauh menuju ruang kecil yang ada di dalam hati kamu, yang paling membutuhkan sentuhan. Teman-teman, mari kita berhenti menghakimi, berhenti menyalahkan, berhenti menolak sesuatu yang sebenarnya bisa kita pahami. Karena perubahan besar selalu dimulai dari orang yang pertama kali berani sadar. Stop stigma, mulai dari kita. Dan mulai dari kamu yang menonton ini. Terima kasih sudah bertahan sampai hari ini teman-teman. Kamu sangat berharga, lebih dari yang kamu kira. Thank you, and I love you.